Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, Bapak hanya meneruskan sedikit saja dari materi yang minggu lalu, yaitu tentang pengolahan bahan limbah keras ya. Nah, kita langsung saja kepada materi. Nah, pengolahan bahan limbah keras dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan penilaian bahan limbah, yaitu seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Ya harus dipilah dulu. Kemudian ada pembersihan limbah. Nah, keadaan limbah biasanya tidak cukup bersih, maka dari itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian ada pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Jadi setelah dibersihkan kemudian dikeringkan. Nah, kemudian ada pewarnaan. Setelah itu diberikan pewarnaan agar lebih menarik ya. Bisa disemprot atau diberikan cat dengan kuas, dikuas pakai kuas ya dicatnya. Kemudian dikeringkan kembali setelah proses pewarnaan tersebut sehingga tidak cepat terkelupas warnanya tersebut atau luntur lah. Kemudian diberikan penghalusan agar siap pakai. Biasanya penghalusan ini contoh waktu kalian kelas 7 itu kalau tidak salah harusnya kelas 8. Ini misalkan contoh kalian membuat kerajinan dari tanah liat. Setelah kalian dibuat, dikeringkan kembali, diberikan pewarnaan, kemudian dikeringkan kembali, biasanya dihaluskan menggunakan hamplas salah satunya, atau dipotong di sini kan, dilem, digerinda dan lain-lain. Itu biar hasilnya lebih halus, tidak ada bahan-bahan keras yang ketika kalian pegang kerajinan tersebut ya. Nah, itu. Kemudian, proses produksinya berdasarkan wilayah juga. Ada wilayah-wilayah bahan-bahan yang bisa ditemukan ya untuk kerajinan limbah keras. Salah satunya yaitu pesisir pantai ya. Contohnya apa? Cangkang kerang, tempurung, kelapa, sisik ikan, tulang ikan. Kemudian ada daerah pegunungan, ada limbah kayu. Ya, kayu biasanya yang sering digunakan pastinya kayu apapun masih bisa dipergunakan. Cuman yang sering digunakan karena lebih mudah untuk diproses, yaitu salah satunya itu adalah kayu pinus, abrasia, kayu kamper ya, itu salah satunya. Kemudian ada daerah pertanian. Nah, daerah pertanian ini contohnya adalah, karena ini limbah keras ya, jadi contohnya adalah tulang-tulang hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, ayam, tulang ikan, tulang-tulangnya ya. Nah, kalau limbah lunak kan kalau daerah pertanian yang diambil contoh misalkan limbah padinya ya, salah satunya jagung, serat jagungnya itu yang dipakai dari limbah lunak. Tapi limbah keras adalah tulang-tulang dari pertanian. Contohnya kalau tulang yang ada di daerah pertanian ya tadi ada tulang sapi, kerbau, kambing, ayam dan lain-lain ya. Kemudian ada daerah perkotaan. Nah, perkotaan yang dipergunakan yaitu pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, aneka plastik, bekas perabot, bahkan ada beberapa yang dipergunakan seperti contoh tutup botol Coca-Cola. Jika disusun biasanya dibuat menjadi suatu kerajinan yang sangat menarik dari tutup botol Coca-Cola. Itu kalau kalian cari di YouTube banyak bisa dibuat sebetulnya. Cuman sayangnya karena kita belum bisa kembali ke sekolah, jadi kita belum bisa membuat kerajinan tersebut. Ya, materinya tidak terlalu banyak, hanya meneruskan saja dari minggu yang lalu. Nah, untuk penugasannya hari ini Bapak hanya men-sharekan materi saja ya. Jadi kalian pelajari saja materi yang minggu lalu dan minggu sekarang. Setelah itu untuk penugasannya nanti akan diberikan di minggu yang akan datang ya. Dipersiapkan saja. Terima kasih dari Bapak ya. Sekian dulu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.